Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penerapan integral. Jadi hari ini pertemuan ke-6 yang akan saya gabung dengan pertemuan 7 karena materinya agak panjang ya. Ya, kita akan masih tetap menghitung volume dengan membahas soal-soal yang merupakan gabungan dari soal-soal atau contoh-contoh penerapan pada metode-metode yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelumnya kita telah membahas 4 metode ya, yaitu metode cakram, metode cincin, metode lempeng, dan juga metode kulit tabung. Nah, kali ini kita akan membahas 3 metode secara sekaligus, yaitu cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Jadi, baik, kita langsung masuk ke contoh 2. Daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan R per HX. Kemudian sumbu X dan juga garis X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X. Karena itu akan membentuk sebuah kerucut. Ya, jadi yang kita ambil adalah positifnya, yaitu R lebih besar 0 dan H lebih besar 0. Tentukan volumenya dengan menggunakan metode cakram dan metode kulit tabung. Baik, untuk menjawabnya, pertama kita akan menghitung volumenya dengan menggunakan metode cakram ya. Jadi sebagaimana langkah-langkah yang telah dipaparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi pertama-tama kita gambar kurvanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tentukan batas-batasnya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan partisinya. Nah, perlu saya ingatkan adik-adik, untuk metode cakram, partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Nah, ingat bahwa sumbu putarnya adalah mengelilingi sumbu X ya, sehingga partisinya itu akan kita ambil tegak lurus terhadap sumbu X. Misalnya seperti ini. Ya, kita perhatikan bahwa tebal atau lebar partisinya itu sama dengan delta X. Kemudian tinggi partisinya itu sama dengan kurva itu sendiri. Kemudian jarak partisi ke sumbu putarnya atau titik 0,0 itu sama dengan X. Baik, bangun yang tadi ya. Bangun ini akan kita putar mengelilingi sumbu X sehingga didapat bangun ruang dengan bentuk seperti ini. Iya, modelnya seperti kerucut ya. Dan kita perhatikan bahwa partisinya itu berbentuk seperti cakram, sehingga sudah sesuai dengan bentuk partisi tegak. Kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode cakram. Ya, ingat kembali rumus metode cakram, yaitu delta V sama dengan pi R kuadrat dikali dx. Nah, R kuadrat di sini adalah kurva itu sendiri. Nah, jadi rumus ini bisa kita masukkan ke dalam bentuk integral. Kita peroleh V sama dengan integral 0 sampai H pi R kuadrat per H kuadrat dikali X kuadrat dx. Nah, kita perhatikan bahwa pi R kuadrat per H kuadrat ini adalah sebuah konstanta, sehingga integralnya ini akan kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kita selesaikan integralnya, akan kita peroleh terakhir, yaitu pi R kuadrat dikali H kuadrat per 3H kuadrat itu sama dengan sepertiga pi R kuadrat dikali H. Baik,
Baik, kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode kulit tabung. Jadi sebagaimana langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita ganti terlebih dahulu kurvanya. Ya, setelah itu kita tentukan batas-batasnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan partisinya. Nah, ingat bahwa metode kedua ini adalah metode kulit tabung. Perlu saya ingatkan bahwa untuk metode kulit tabung, partisinya itu adalah sejajar dengan sumbu putarnya. Dikatakan bahwa daerah ini atau bangun ini itu akan diputar mengelilingi sumbu X, sehingga partisinya akan kita ambil yang sejajar dengan sumbu X. Misalkan seperti ini. Ya, kita perhatikan bahwa tinggi atau lebar partisinya itu sama dengan delta Y. Kemudian tinggi partisi itu sendiri adalah panjang H dikurangi kurvanya. Kurvanya itu akan kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk sama dengan berapa. Nah, kalau kurva Y sama dengan R per H dikali X, kita jadikan X sama dengan H per R dikali Y. Sehingga panjang partisinya akan menjadi panjang H dikurangi panjang kurvanya, yaitu H dikurang H per R dikali Y. Kemudian jarak partisi ke titik atau sumbu putarnya itu sepanjang Y. Ini akan menjadi jari-jari rata-rata untuk kulit tabungnya. Kita perhatikan gambarnya secara utuh. Ya, sudah sesuai ya. Jadi partisinya itu berbentuk kulit tabung, sehingga metode yang akan kita gunakan sudah sesuai untuk metode kulit tabung. Nah, kita ingat kembali bahwa untuk menghitung volume kulit tabung yaitu 2pi dikali jari-jari rata-rata. Jari-jari rata-rata dalam hal ini adalah Y. Kemudian tinggi partisinya atau tinggi tabungnya yaitu H dikurang H per R dikali selisih jari-jari, yaitu delta Y. Nah, rumus ini kita bisa masukkan ke dalam, kita bisa jadikan ke dalam bentuk integral, diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa H-nya itu bisa dikeluarkan ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk integral 0 sampai R 2pi YH dikali 1 dikurang 1 per R dikali Y dy. Nah, kemudian Y-nya dimasukkan kembali ke bentuk pluralnya, yaitu dalam bentuk kurungnya ya, yaitu kita dapat integral 0 sampai R 2pi dikali H dikali Y dikurang 1 per R Y kuadrat dy. Ya, kita selesaikan. Ya, kita perhatikan bahwa 2pi H ini adalah konstanta, sehingga bisa dijadikan, bentuk integralnya bisa dijadikan 2pi H dikali integral 0 sampai R Y dikurang 1 per R Y kuadrat dy. Kita peroleh hasil akhirnya itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat dikali H.